Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas ya bab yang sama, yaitu terkait dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang konsep dan syarat integrasi nasional ya, atau konsep dan syarat integrasi. Dari yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan kebhinekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia ya, dan apa pentingnya kita yang beragam ini yang menjalin persatuan dalam keberagaman. Sekian anak sekalian, kita langsung ke materinya. Nah, kita ke pengertian integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Ya, integrasi nasional ya, ini terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional ya. Integrasi itu dari kata integrate ya, yang bermakna menyatu padukan, menggabungkan atau mempersatukan, dan juga dari kata nasional ya, yang dalam bahasa Inggris itu nation, yang berarti bangsa. Nah, dari kata inilah kita dapat memahami bahwa integrasi nasional ini ya dapat diartikan sebagai menyatu padukan bangsa. Ini makna kata daripada integrasi nasional. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, integrasi ini berarti pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi integrasi ini menyatu ya dari beberapa bagian, perbedaan-perbedaan yang ada yang banyak, kemudian membaur menjadi satu kesatuan yang utuh. Nation atau nasional itu berarti bangsa, berarti pembauran bangsa ya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dalam konteks Indonesia, integrasi nasional Indonesia ya, kita ini yang berbeda-beda ya, Bhinneka kemarin kita bahas, agama, suku, ras, dan antar golongan ya, ini menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, menjadi satu bangsa kita ya, yang bermacam-macam suku ya, bermacam-macam agama ya, ras, nah, budaya yang juga berbeda dan lain sebagainya. Nah, ini makna dari pengertian integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini dapat dipahami dari dua ya, sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang politis, yang kedua adalah sudut pandang antropologis. Apa itu ya integrasi nasional dari sudut pandang politis? Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan secara politis itu adalah penyatuan ya, penyatuan wilayah ya, kelompok budaya itu ya dalam kesatuan wilayah ya, sehingga membentuk suatu identitas ya, dari berbagai budaya ya, sosial dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini ya, menyatu dalam satu wilayah kesatuan kita Indonesia, sehingga melahirkan sebuah identitas yang satu atau identitas secara nasional. Apa identitas itu? Yaitu identitas Indonesia. Nah, kalau secara antropologis ya, integrasi nasional ini dimaknai atau berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, maksudnya ini adalah ya, berbagai perbedaan ya, unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat kita yang beragam ini ya, ini sesuai ya, disatukan sehingga menjadi harmoni, sehingga menjadi sesuatu yang serasi, sehingga indah untuk dipandang dalam kehidupan masyarakat, sehingga perbedaan yang ada ya tidak ya mengacaukan kehidupan sosial masyarakat, malah menjadi serasi, indah untuk dilihat perbedaan tersebut ya. Nah, ini serasi ini dari unsur atau sudut pandang antropologis. Jadi kesimpulannya adalah dari dua sudut pandang ini, integrasi nasional secara politis ini membentuk atau menghasilkan identitas nasional, sedangkan integrasi nasional secara antropologis ini membentuk atau menghasilkan kesesuaian fungsi sehingga tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Tatanan ini tidak mungkin berantakan walaupun ada banyak perbedaan di dalamnya. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti apa? Hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi. Nah, ini ya, direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional
kita tahu adalah konsensus nasional kita, ya, kesadaran hasrat untuk menjadi satu ini dimulai atau sudah muncul, ya, melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini pengertian dari integrasi nasional. Nah, menurut beberapa ahli, ya, ini masih dalam pengertian seperti Meren, ya, Wiener, ini seorang saintis ilmu politik, ya, ilmuwan politik Amerika, ini mengatakan integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Indonesia ini beragam, ya, menyatu dalam kesatuan wilayah, ya. Walaupun terpisah pulau, ini kita pada hakikatnya adalah satu, sebagaimana konsep archipelago itu, ya, negara kepulauan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Kita punya identitas nasional yang menyatukan, kemarin kita bahas, ya, apa, satu ideologi, benderanya sama, lagu kebangsaannya sama, ya, bahasa nasionalnya sama. Nah, ini identitas kita sebagai bangsa. Integrasi biasanya mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk. Nah, kita ini Indonesia ini majemuk. Dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Kalau sudah sama, ya, tidak perlu namanya integrasi. Sama, ya. Nah, kita ini berbeda, masyarakat majemuk. Maka harus menjaga integrasi nasional. Ini menurut Meren Wiener, ya. Nah, menurut Dr. ya Hasanuddin Syamsuddin, ini ilmuwan politik dari Indonesia, integrasi nasional ini, ya, sebagai proses penyatuan suatu bangsa mencakup semua aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, ya. Juga meliputi aspek vertikal dan horizontal, menyatukan kehidupan sosial yang berbeda, budaya yang berbeda, ya, pemahaman politik yang berbeda, ya, ekonomi, ya, budaya yang berbeda ini menjadi satu. Baik juga dari aspek, ya, vertikal dan horizontal, ya. Vertikal ini dari atas ke bawah, ya, kalau kita pahami mungkin adalah stratifikasi sosial dalam ilmu sosiologi, ya. Kalau horizontal itu secara mendatar itu suku, agama, ya, ras dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan secara vertikal dalam masyarakat maupun horizontal dalam masyarakat ini menyatu menjadi satu. Ini yang disebut integrasi nasional menurut Profesor Dr. Nasaruddin Syamsuddin. Nah, ini menurut para ahli. Nah, untuk, ya, mencapai suatu integrasi nasional ini ada syarat yang harus dipenuhi. Suatu bangsa seperti Indonesia beragam ini, ya, akan berhasil mencapai suatu integrasi, ya, nasional apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa syaratnya? Yang pertama itu adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Nah, kita yang berbeda ini akan berhasil menjadi suatu bangsa, menjadi satu apabila kita saling mengisi, ya, kebutuhan satu sama lain, ya, mengisi. Ya. Kita ini pasti banyak kekurangan, ya, makanya saling mengisi, bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Agama satu dengan agama yang lain, masyarakat satu, suku satu dengan suku lainnya. Nah, ya, dari masyarakat dan kebudayaan satu dengan masyarakat kebudayaan yang lainnya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang mampu secara kalau masyarakat dibedakan secara vertikal, yang mampu bisa membantu yang tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, ini syaratnya. Kalau bisa demikian, maka integrasi dalam suatu negara itu akan sukses atau berhasil. Nah, yang kedua syaratnya adalah terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, satu negara dapat mencapai keberhasilan dari integrasi nasionalnya apabila ada konsensus bersama. Nah, yang namanya bersatu itu harus dicarikan persamaannya. Nah, persamaan inilah yang harus disepakati bersama, sehingga apa yang disepakati ini menjadi norma bersama dan nilai-nilai sosial yang dijadikan pedoman bersama. Dalam hal ini adalah hukum. Nah, hukum, kita punya hukum nasional misalkan. Ini adalah suatu konsensus kesepakatan, ya, atau norma yang kita sepakati bersama dalam kehidupan sosial, dan ini dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama dalam masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian syarat yang ketiga adalah norma-norma sosial itu dijadikan aturan baku, ya, aturan baku yang tidak bisa diotak-atik lagi, harus, ya, berlaku untuk semua. Ini sehingga tidak ada hukum di Indonesia ini, ya, berlaku untuk masyarakat yang suku yang berbeda, semuanya baku untuk semuanya, sudah pasti tidak boleh ditawar-tawar lagi, ya. Makanya, ya, ketidakadilan, ya, berat sebelahnya hukum ini akan menimbulkan disintegrasi. Disintegrasi ini apa? Perpecahan, ya, kebalikan dari integrasi. Lah, ini syarat dari integrasi nasional. Nah,
kita ini sebagai warga negara ini memiliki kewajiban ya sebagai warga negara di dalam suatu negara yang berisi berbagai macam perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa ya. Harus kita sadari ini ya. Mau tidak mau masyarakat kita tinggal di lingkungan wilayah Indonesia yang beragam. Ini harus kita sadari. Maka ya, kita tidak boleh menjadikan perbedaan tersebut sebagai pemicu terjadinya disintegrasi. Maka dari itu ya, ini menjadi kewajiban kita untuk menjaga integrasi ya. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai warga punya kewajiban menjaganya ini dengan apa? Dengan salah satunya adalah dengan bela negara lah. Dengan bela negara ini makanya kita harus memiliki sikap ya untuk mempersiapkan diri jika terjadi ya, atau terdapat di dalam masyarakat kita, lingkungan bangsa negara kita, apa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu integrasi nasional. Ya. Makanya potensi untuk adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di masyarakat yang beragam seperti masyarakat kita Indonesia ini ada. Nah, makanya kita sebagai bangsa yang beragam ini harus ya menjaga integrasi supaya keberagaman yang ada di masyarakat kita, ya, kebinekaan yang ada di dalam masyarakat kita ini menjadi suatu kekuatan atau potensi. Nah, caranya dengan persatuan. Untuk itulah hal-hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan ya, atau integrasi nasional bangsa kita, kita harus mempersiapkan untuk menghadapi itu semua. Saya kira akhir-akhir ini banyak sekali ya berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ya, baik itu sosial ya, dalam bidang sosial, politik, ekonomi yang dapat memecah belah ya, persatuan bangsa kita ya, persoalan agama ya, persoalan ekonomi, semuanya menjadi sumber ya perpecahan di antara bangsa kita. Bagaimana akhir-akhir ini ya ada politisasi agama misalkan ya. Bagaimana ya persoalan ekonomi misalkan salah satunya di Papua menjadi ya ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia, misalkan KKB dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita memiliki kewajiban untuk menjaga integrasi ini, untuk selalu mempersiapkan diri ya menghadapi berbagai macam ATHG tersebut yang dapat mengganggu ya integrasi nasional kita. Ini wajib ini ya. Makanya kita wajib ya, untuk melakukan bela negara ini wujudnya ya, melalui bela negara. Nah, itu mungkin materi dari saya ya terkait dengan konsep dan juga syarat daripada integrasi nasional. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada pertanyaan nanti kita diskusikan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.